Mengantisipasi dampak cuaca buruk, pemerintah Kota Cilegon, Banten akan menyiapkan gedung sekolah sebagai salah satu lokasi pengungsian. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut ada potensi cuaca buruk dan tsunami setinggi 8 meter di Cilegon. Saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR dan sejumlah kementerian pada 1 Desember lalu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut adanya potensi cuaca buruk dan tsunami setinggi 8 meter di Cilegon, Banten. Selain itu, BMKG juga memperingatkan prediksi cuaca buruk hingga akhir tahun di sejumlah wilayah. Itu juga tempat wisata di Selat Sunda dapat berpotensi skenario terburuk mengalami tsunami dengan ketinggian hingga 8 meter. Menyikapi peringatan BMKG ini, pemerintah Kota Cilegon bersiap menghadapi kemungkinan bencana yang berpotensi datang sewaktu-waktu. Selain kesiapsiagaan personel tanggap bencana, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian darurat disiapkan. Sebagai kewaspadaan bencana, Pemkot Cilegon juga telah menyiapkan sejumlah titik evakuasi di dataran tinggi dan kawasan terbuka yang jauh dari pantai. Ini sesuai dengan daripada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata ruang dan wilayah Kota Cilegon sudah kita jelaskan. Masing-masing itu nanti makanya kita mau hari ini langsung kita rapatkan Forkopimda agar supaya kita bisa mengetahui secara lebih detail ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan setelah ini, setelah bikin surat, setelah apel, kemudian kita harus melakukan apa. Kami butuh masukan-masukan dari unsur-unsur Forkopimda. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono memperjelas peringatan mengenai potensi tsunami 8 meter yang disampaikan Kepala BMKG bukanlah prediksi, melainkan potensi yang diolah dari pemodelan jika skenario terburuk terjadi. Dalam program Sapa Indonesia Akhir Pekan Sabtu 4 Desember 2021, pemodelan tsunami di Cilegon didasari dari berbagai potensi bencana yang ada di kawasan Selat Sunda, di antaranya sumber gempa Megatrust. Dan dalam rapat kerja tersebut, Ibu Kepala BMKG hanya memberi contoh bahwa Cilegon sebagai daerah rawan seperti halnya daerah rawan lainnya yang perlu disiagakan, gitu Mas. Oke, sudah jelas berarti ya Pak ya, ini bukan prediksi, memang kalau tadi disebutkan adalah pemodelan, kemudian ada skenario terburuk di sana, memang ada potensi di sana. Tapi mungkin bisa diperdalam lagi Pak. Seperti apa? Kenapa wilayah Cilegon ini kemudian disebut berpotensi dan juga kenapa skenario terburuknya ini hingga 8 meter tingginya dan yang paling penting kenapa saat Nataru begitu? Iya, karena memang itu sudah menjadi kewajiban kita ya di dalam memberikan pesan-pesan kewaspadaan menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Dan sebenarnya kalau kita membandingkan potensi ketinggian tsunami di Cilegon ini justru lebih rendah daripada daerah lain ya, seperti Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, itu lebih rendah. Dan ini mengapa kita agak fokus ke Selat Sunda ya, karena memang kawasan Selat Sunda itu merupakan zona seismic cap ya. Di sana ada sumber gempa Megatrust yang disepakati oleh para ahli memiliki magnitudo tertarget hingga 8,7. Tidak hanya zona Megatrust, tetapi di Selat Sunda ini terdapat zona Graben, kemudian juga ada sesar-sesar aktif, juga terdapat Gunung Anak Rakatau yang aktif hingga saat ini, sehingga ini menjadi perhatian kita. Tak hanya kawasan Cilegon dan sekitarnya, BMKG sebenarnya telah membuat mitigasi berupa peta rawan bahaya tsunami di sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera. Sebanyak 41 peta rawan bahaya dengan skenario pemodelan tsunami terdapat di Pulau Jawa, dengan sebaran 5 peta di Banten, 5 peta di Jawa Barat, 17 peta di Jawa Tengah, 3 peta di daerah istimewa Yogyakarta, dan 11 peta di Jawa Timur. Dari pemodelan BMKG, tsunami di Selat Sunda dapat mencapai pesisir Jakarta. Hasil pemodelan menunjukkan tsunami akibat gempa bermagnitudo 8,7 di Selat Sunda dapat sampai ke pantai Jakarta 3 jam setelah gempa terjadi. Wilayah Indonesia rawan oleh beragam bencana alam. Tak hanya berada pada jalur cincin api Pasifik, Nusantara juga menjadi titik temu lepeng Pasifik.
Eurasia, dan Indo-Australia. Indonesia juga berada di garis ekuator yang menimbulkan kerawanan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah maupun masyarakat bersama-sama memitigasi bahaya bencana di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV.